Hai, kita ketemu lagi setelah beberapa kali pertemuan, beberapa kali video kita membahas tentang bagaimana menghitung dimensi, bagaimana pertama dari kita mengetahui ada gaya tekan, gaya tarik, kemudian ada lentur plus tekan, lentur plus tarik. Kemudian kita coba menghitung dimensinya berdasarkan tegangan izin yang terjadi. Nah, berikutnya kita masuk kepada aplikasi. Nah, aplikasi sudah, yaitu berupa tugas. Yang pertama berupa tugas dari kuda-kuda. Sederhana. Kemudian walaupun belum seluruhnya karena masih ada gording dan seterusnya. Nah, kemudian yang berikutnya kita coba aplikasikan di tugas kalian yang berikutnya, yaitu struktur portal. Jadi gedung 2 lantai, gedung sederhana 2 lantai, rumah tinggal atau apa saja ya, rata-rata rumah tinggal lah yang dipakai ya. Itu kita sudah mencoba, kalian semua sudah mencoba kolom, balok, kemudian ada apa lagi? Kolom, balok, plat, mungkin usuk dan seterusnya. Nah, itu sudah kalian coba. Harusnya itu sudah bisa mendapatkan dimensi, dapatkan tegangan izin dan kondisinya termasuk aman. Nah, sekarang kita coba ke bagian berikutnya dari struktur kayu, yaitu tentang sambungan. Bagaimanapun juga kayu itu tetap butuh disambung. Nah, sebetulnya juga struktur yang lain pun juga perlu disambung. Jadi elemen dengan elemen yang lain ada sambungannya. Misalnya balok dengan kolom. Jadi ada balok, ada kolom. Nah, itu ya. Balok dengan kolom ini perlu disambung juga. Bedanya kalau dia tergantung dari struktur yang dipakai. Nah, kalau dia pakai beton, maka sambungan ini dicor bareng-bareng, seolah-olah nggak perlu nyambung. Jadi dia pengerjaannya bersama-sama, sehingga hasilnya akan monolit, akan lebih menjadi satu. Kalau struktur baja mirip dengan struktur kayu. Ada kolomnya dulu, baru dipasang baloknya. Nah, kalau struktur baja dapat dilas, dapat menggunakan baut. Nah, bagaimana dengan struktur kayu? Struktur kayu juga sama, ini ada kolom kayu, kemudian ada balok kayu. Nah, syukur-syukur kalau bisa ditumpangin begini, nggak selalu dapat ditumpang, bisa saja dinempel di sini. Ya, sehingga ini juga sama dengan mirip dengan struktur baja, tapi nggak bisa dilas ini ya. Bisa menggunakan baut, bisa menggunakan paku, atau bisa menggunakan purus yang dilobang begitu. Lalu ini bagiannya masuk ke sana ya, jadi dia tetap gantung begitu. Itu purus ya, itu bisa dipakai. Jadi banyak ada pilihan-pilihan. Ya. Nah, elemen yang lain perlu disambung apa? Kuda-kuda. Banyak sekali, karena kita tahu kuda-kuda terdiri dari banyak batang. Yang sederhana aja kemarin kalian sudah hitung ada 9 batang. Sekarang kita lihat dulu, kita masuk kepada materi yang baru, yaitu sambungan. Secara pelan-pelan, mungkin dalam 2 kali pertemuan kita akan selesaikan. Ya. Sekarang kita lihat, ini sambungan kayu, kalau kita cari, apa sih sebabnya? Kok perlu sambungan itu? Maka secara umum itu sebetulnya ada 2 penyebab. Yang pertama itu batangnya kurang panjang. Ya, kalau kurang panjang sambung. Ya nggak harus sambung Pak, cari juga kayu yang panjang banget. Panjang banget kan belum tentu ada gitu ya, kecuali kayu kelapa utuh gitu ya. Panjang 15 meter mau dipasang gitu, kalau kayu kelapanya dapat yang 15 meter, kalau dapat yang 12 meter mau dipasang utuh ya boleh-boleh saja. Tapi ya umumnya kan nggak bisa seperti itu juga. Makanya kayu panelnya kan terbatas, modulnya terbatas. 4 meter yang paling umum, bawah itu ada, 5 meter juga masih ada, tetapi tentunya harganya akan berbeda. Nah, sehingga kalau dia kurang panjang ya sambung. Ya apa-apa juga sambung kalau kurang panjang. Baja kurang panjang sambung, beton kurang panjang, ya boleh beton disambung, boleh aja, itu cuman harus hati-hati ya. Nah, berarti karena kurang panjang kita disambung. Yang kedua, itu karena ada titik kumpul batang. Jadi ada beberapa elemen yang menuju ke satu titik yang sama. Maka itu disebut dengan titik buhul. Ya, pada titik kumpul pada banyak batang menuju satu titik yang sama, maka ini kita sebut dengan titik buhul. Nah, sekarang kalau diperhatikan, yang pertama ini untuk batang yang kurang panjang. Nah, kalau ini batang kurang panjang, tentunya ini cuman brainstorming aja. Artinya cuman tipikal aja. Sebetulnya masih banyak sih cara-cara orang nyambung ya. Modelnya yang dibuat inilah itulah boleh-boleh aja. Cuman kan kira-kira kayak gini gitu ya, yang paling sederhana lah.
Kalau kita punya dua kayu gini, nah ini dua ini kita mau hubungkan. Pertama, kita tempel begini, antara atau yang biru sama yang hitam ini kita tempel, maka pilihan alternatifnya ya dijepit. Jadi kita jepit samping. Kalau jepit samping jadi kayak gini, kalau tanpa atas ya kayaknya ini jepitnya. Nah ini kayunya di sini, jadi dia tampaknya tinggi begitu. Ini pada B dan H, di mana ini adalah H dan ini adalah B, maka dia kejepit di samping, gitu ya. Kita pakai dua kiri kanan jepitnya. Nah, terus kalau kita nggak mau kayak gitu, ya boleh juga jepit sini atas dan bawah. Maka atas dan bawah ini B-nya sama. Ini H-nya. Nah, ini H, ini H, ini H. Walaupun nggak penuh H ya, karena di sini ditakik. Ada takiknya, sehingga nggak penuh. Yang tengah aja yang penuh H-nya ya. Yang atas sama yang bawah hanya berkurang ya, -2 gitu misalkan. -1 senti gitu ya. Nah, karena ada takiknya. Nah, yang maksud dengan takik ini ya, ada cowoknya seperti ini. Nah, ini kita sebut dengan, ya istilahnya boleh disebut dengan takik gitu ya. Nah, enggak, kayunya ada putus-putus nih, kayu satu dan kayu yang kedua. Nah, ini kalau kita lihat dari tampak depannya seperti ini. Jadi tampak ada penjualan. Tapi tampak atasnya dia satu bidang saja. Nah, ini. Nah, kemudian corak-corak yang lain juga bisa dibikin yang paling polos kayak gini. Sambungan yang polos kayak gini ya ini dipakai di sini kan, di nomor 1 dan nomor 2 ini kalau saya kasih batas gitu ya, biar nggak bingung. Nah gitu ya. Jadi kalau kita pakai yang seperti ini ya nyambungnya kayak gini aja. Ini juga sama nyambungnya seperti ini, kita tempel. Cuman ini bedanya kita klem di kiri kanan, di samping, yang berikutnya kita klem di atas dan bawah. Ya, terus kemudian di sini boleh dikasih kombinasi seperti ini. Jadi batang 1 dan batang 2-nya kita bentuk dia kotak begitu, apa bukan kotak ya, tapi menyudut begitu. Nah, ini sambungan sederhana juga. Ini bisa dipakai begitu. Ada juga yang bikin agak lebih rumit lagi. Kalau di sini berarti dia bisa menerima tarik yang lebih bagus. Kalau di sini tidak bisa menerima tarik, di sini hanya bisa menerima tekan nih, dua sambungan ini ya. Bisa menerima tekan. Tapi di sini kalau kita kasih nama gitu misalnya, di sini tipe A, maka tipe A dan B tidak bisa menerima tarik, tetapi di C kita masih bisa menerima tarik. Kenapa masih bisa tarik? Karena di sini ada yang menahan. Nah, tapi besarnya berapa kan nggak banyak gitu ya. Sebetulnya ini takiknya juga kecil-kecil dan bikinnya juga nggak gampang, gitu, biar presisi ini. Nah, inilah makanya. Nah, apapun bentuk pertemuan kedua kayu ini bisa dipasang yang jepit atas maupun dapat dipasang jepit yang samping gitu ya. Jadi pada sini bisa. Ini pada kayu-kayu yang kurang panjang. Cuman yang kembali lagi nggak bisa dilas, hati-hati. Dilem juga nggak bisa. Nah, sekarang kita lihat titik buhul pada struktur kayu yang pernah kita, yang kalian pernah hitung ya. Titik buhulnya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 titik buhul, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Batangnya ada 9. Makanya kalau kita lihat, ini saya kasih nomor 1, buhul kedua, buhul ketiga, ada 4 macam titik buhul ya. Tentunya ini sama, yang di sini juga sama di sana ya. Titik buhul yang pertama seperti ini. Jadi ini kayu yang batang 3 dan ketemu dengan batang 1. Sini membentuk sudut. Nah, alternatif dari pemasangan ini pemasangannya. Jadi kita pasang close di sini, penahan ya. Ini istilah saya nih. Ini close, penahan. Kayunya cuma dibikin, tapi ini ujung kayunya harus dipapah supaya bisa, sehingga ini nanti dihubungkan di sini harus kuat. Nah, gitu ya. Sehingga terus kuat, ces gitu. Nah, seringkali sambungan pada titik buhul 1 ini masih diperkuat lagi. Diperkuat dengan apa? Dengan pemasangan besi U. Besi U-nya gini biasanya. Set. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Sering dipasang seperti itu. Jadi kayunya dipasangin. Kalau dipasangin di situ, ini harus ditakik lagi. Ya, ini hati-hati, saya gambarnya tiga dimensi ya. Yang di sini agak saya gambar. Seharusnya kan cuma satu sisi yang kelihatan. Nah, itu juga begitu. Dengan yang ketiga nih, yang apa namanya? Alternatif yang berikutnya ini pasang juga di sini. Tetapi dengan adanya close di sini ini lebih baik tentunya. Kecuali kalau di sini dilengkapi dengan
Nah, dengan ini besi ya, besi bentuknya U gitu ya. Nah, biasanya di sini dilengkapi dengan baut, ada bautnya, gitu ya. Nah, kalau ini tanpa itu nggak apa-apa karena sudah ada close yang akan menahan gayanya. Tapi kalau dia batang tiganya tarik, nah ini kalau batang tiganya tekan sih oke. Kalau batang tiganya tarik, nah ini hati-hati juga. Maka juga perlu diperhatikan untuk memberikan perkuatan-perkuatan seperti ini untuk bisa menerima tarik dan tekan. Nah yang kedua, kita lihat buhul yang kedua, pertemuannya di sini. Tentunya ini tadi ada alfa ya, sudutnya sudut alfa, hingga sudut alfa ini sama dengan sudut alfa itu. Nah ini yang kedua, dia sambungannya apa? Tegak lurus. Maka ini batang 3 dan batang 8 ketemu dengan batang 4. Ini membentuk sudut yang tegak lurus. Nah, karena dia sudah tegak lurus, maka ini kayunya dimasukkan aja. Nah, itu ya. Nanti di sini bisa dipasangin. Cuma nanti kalau dia ini ternyata batang tarik, batang tekan, hati-hati. Kalau batang tekan sih masih boleh begini. Tapi begitu batang tarik, dia pasti lepas. Ya, kalau batang tekan ini kan dia neken batang yang 3 dan 8, masih mending ya. Tapi kalau 4 ini tarik, lepas, maka di sini harus dipasang lagi. Perkuatan tertentu sehingga dia pasang. Ini kita bicara pada balok yang dimensinya sama semuanya. Nah, ini tadi batang nomor 2, buhul nomor 1 dan titik buhul nomor 2. Sekarang kita lihat gimana dengan titik buhul nomor 3 dan titik buhul nomor 4 ya. Nah, berikutnya kita lihat titik buhul nomor 3. Ya, titik buhul nomor 3 itu ada di puncak. Ada di atas. Kita lihat kayunya ini, batang tariknya nomor 5. Ada kayu 8 dan 9. 8, 9 ini masuk ke sini. Nah, ini gimana nih caranya nih batang-batang kalau banyak kayak gini. Nah, ini dah. Di sini persoalan memang. Nah, di sini juga bisa dibuat seperti ini dan ini masih bisa dikasih ke sini. Dikasih besi ke sini. Seret gitu ya. Nah, misalnya ini saya kasih besi. Nah, ini pasang. Nah, gitu. Boleh aja. Ini cuman upaya kita atau usaha kita untuk mempertahankan posisinya pada posisi yang tetap. Gitu. Nah, ini makanya persoalan-persoalan yang muncul pada sambungan-sambungan kayu maupun struktur baja. Ya, pada persoalan utama itu pada titik buhul. Nanti kita lihat ya. Jadi ini adalah bentuk. Ini untuk apa kok ditakik gini? Nah, ini nanti dipasangin nok kayu yang paling atas itu ya. Saya nggak tahu namanya apa. Untuk bubungan itu ya. Untuk bubungan pertemuan dari 2 genteng, tengahnya ada bubungannya. Nah, ini biasanya dikasih nok di sini. Entah ini bentuknya papan, boleh usuk juga nggak apa-apa. Bahkan 612 juga bisa digunakan. Nah, yang terakhir untuk titik buhul 4, ini yang agak ruwet nih. Alternatifnya saya kasih 2. Nah, saya kasih 2 kayak gini. Nggak bisa, kadang kita sulit nih untuk mempertemukan dia ada di dalam sini. Nah, makanya sering dikasih jarak nih, bikin jarak. Sehingga ini kayunya ada batang 1, batang 2, 4, 5, dan 6. Ada berapa kayu ini masuk ke sini. Nah, ini dikumpulkan di sini. Atau orang sering menggunakan alternatif yang di sini. Ini yang dirasa mungkin lebih baik juga, saya kurang tahu juga ya. Ini yang dirasa, yang sering digunakan oleh orang jadi seperti ini. Ya, jadi sekarang kalau kita sudah punya bayangan, kalian sudah punya bayangan bahwa kayu itu tetap harus disambung gitu ya. Maka ini juga punya cara menyambung. Nah, yang persoalannya adalah pada saat kita membahas sambungan pada titik buhul. Nah, secara teoritis kita hitung mektek, hitung analisisnya ya. Analisis struktur, itu rangka batang. Nah, secara teori itu kan titik buhulnya itu nyatu semuanya. Kayak gini. Nah, titiknya ya, misalkan kita ambil titik yang atas ini ya. Ini titik buhul berapa di sini? Nomor itu, titik buhul 3. Nah, teorinya kan kita ngitungnya begini. Titik buhul 3. Tapi kenyataannya kita nggak bisa kerja begitu. Pasangnya di lapangan kayak gini. Nah, ini kan beda. Gimana juga titik buhul nomor 4. Nomor 4 yang ada di sini. Ini buhul nomor 3.
Ini buhul nomor 4. Nah, kita ngitungnya enak aja, kita ngitung begini. Semua batang masuk ke sana. Tetapi pada saat pengerjaan, ternyata nggak bisa gitu kan. Ini bisa, tapi ini nggak bisa. Nah, ini terjadi juga jarak juga. Atau kalau kita mau pakai yang tadi, itu lain lagi. Nah, ini persoalan-persoalan pada buhul. Jadi nggak mudah. Begitu juga kalau untuk baja. Malah kalau baja dikasih plat lagi ya. Nah, ini adalah batang kalau kita menggunakan satu buah metode kuda-kuda hanya satu macam ini saja. Sebenarnya macam-macam kuda-kuda ada banyak ya. Nah, macam-macam kuda-kuda kayu itu banyak sebetulnya, tidak hanya model yang sederhana ini. Saya pernah gambarkan juga model kuda-kuda yang seperti ini. Nah, di mana ini seperti ini. Ya, ini kurang pas juga nih gambarnya, udahlah nggak apa-apa ya. Nah, gitu. Nah, ini juga kuda-kuda. Dan ini malah bisa kalau kita potong di sini. Nah, saya potong di sana kayunya 2. Kayunya 2, maksudnya dia pakai kayu rangkap gitu. Sehingga yang di tengah ini ada 1. Jadi yang di bawah ini double. Nah, jadi kayunya kalau kita lihat gimana ya? Kalau gambar ini agak susah soalnya. Jadi kayunya itu gini. Nah, itu ya. Ini kalau si A, maka ini batang A. Maka ini saya kasih B, ini batang B. Nah, ini double. Ini saya kasih nomor pakai merah aja ya. Ini saya kasih batang C, maka ini batang C, ini batang C, ini batang C, ini batang C semua. Jadi C-nya tuh single. C-nya itu cuma 1, terus diapit begini. Nah, kayak gini dah. Nah, diapit seperti ini. Nah, ini batangnya yang ini atas sama bawah ini double. Untuk ya. Nah, ini malah titik buhulnya juga nggak bisa ketemu pas seperti itu. Nah, pasti ada persoalan-persoalan di titik buhul. Oleh karena itu, kadang-kadang idealisme kita di dalam menghitung itu agak sulit kita wujudkan di dalam praktek konstruksi di dunia nyata karena keterbatasan-keterbatasan dalam teknik pengerjaan dan seterusnya. Yang agak gampang itu adalah beton karena kita membentuk, kemudian kita mengkondisikan, baru kita cor, gitu ya. Itu kira-kira untuk pengantar kita untuk sambungan. Nanti kita lanjutkan lagi dengan bahan alat-alat sambung. Nah, setelah tadi kita tahu persoalan-persoalan yang kita hadapi, kenapa sampai kita tahu kita harus nyambung, maka sekarang sebelum kita masuk kepada ngitung sambungan, ada prinsip-prinsip yang menurut saya itu penting kamu ketahui. Penting kamu ketahui supaya di dalam menghitung sambungan itu kita bisa waspada, kita bisa berhati-hati, nah, supaya sambungannya nggak rusak. Ya. Kenapa gitu? Sekarang perhatiin. Kalau dalam sebuah benda panjang yang kurang panjang, lalu kurang panjang kita sambung, maka sebenarnya titik lemahnya itu ada di mana? Apakah di batangnya ataukah di sambungannya? Maka jawabannya pasti titik lemah itu ada di sambungan. Oleh karena itu, karena kita tahu titik lemah dia ada di sambungan, maka secara prinsip menyambung itu harus menjadi sama atau bahkan lebih kuat daripada bahan yang disambung. Contoh sederhananya begini. Saya punya 2 lembar kertas. Kemudian kertas itu saya mau sambung. Buat apa? Buat ekor layangan itu misalnya gitu. Kertasnya pendek-pendek, saya sambung. Maka sambungan saya tempel pakai lem. Plek gitu ya. Ini saya kasih lem, kemudian 2 permukaan saya kasih lem. Nah, ada saat seperti ini kalau kamu perhatikan, kalau lemnya masih basah, tarik. Berarti yang kalah lemnya.
karena masih basah. Head kita biarkan nih, kering. Nah, sekarang kita tarik. Titik lemah itu sebenarnya secara teoritis ada di sambungan. Tapi sekarang kalau kita tarik ini, yang robek di mana? Ini harus jadi persoalan. Maka jangan sampai robek itu ada di sambungan. Robek itu harus ada di bidang-bidang yang lain. Artinya sambungan jangan sampai menjadi titik lemah. Gitu ya. Kita tahu di sana ada kemungkinan menjadi lemah, tapi mari kita hitung sambungan itu supaya kekuatan sambungan itu melebihi dari batang yang kita sambung. Nah, otomatis kalau kertas yang kita tempel tadi begini, setelah kering kita tarik, maka saking kuatnya lem yang terjadi di sini, apa yang terjadi? Saking kuatnya lemnya, apa yang terjadi? Maka kertas itu akan robek, bukan di sambungan. Ya di sini akan ada kertas yang nempel, sisa-sisa kertas yang nempel. Nah, selebihnya dia robek. Nah, dengan demikian ini menunjukkan bahwa sambungan itu lebih kuat daripada bahan yang disambung. Nah, itu pertama itu yang harus Sekarang kita masuk ke aplikasi. Jadi intinya saya ingin kasih tahu bahwa dari penjelasan saya yang saya sampaikan tadi, sambungan harus lebih kuat dari bahan yang disambung. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat kalau kita aplikasikan dia di kayu. Sekarang kita lihat mulai sedikit-sedikit dari alat sambung. Alat sambung yang pertama misalkan kita pakai paling biasa tuh pakai paku. Yang kedua pakai baut. Nah, ini dulu dah kita omongin. Paku dan baut. Sekarang kalau kita mau mengasih paku dan baut, misalnya yang sederhana kan gini. Ini ada kayu nomor 1. Lalu kita pasang kayu yang nomor 2. Nah, overlap di sini. Ini tampak depan. Lalu kalau kita bilang tampak atasnya seperti apa? Atas kamu lihat, ini kayu yang nomor 1. Nah, ini kayu yang nomor 2. Itu ya. Ini kayu 1, ini kayu 2. 1, kayu 2. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, anggap ini sekarang, ini saya anggap tebelnya katakanlah misalnya 6 cm. Ini akhirnya menjadi 12 ya. Ini juga menjadi 6 cm. Maka apa yang kita lakukan di sini? Maka kita bisa kasih paku. Nah, atau kita bisa pakai baut. Ini paku atau baut. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi. Kalau kita pakai paku, misalnya ini sekarang nomor 1 ya kita coba dulu deh. Bukan kita coba, kita pikirkan dulu paku. Maka kita pasti butuh banyak paku. Nggak mungkin kita pakai pakunya sedikit. Nah, maka kita paku nih. Paku seperti itu. Ada 8 paku yang kita gunakan. 4, jadi tampaknya kalau dari depan ada pakai 4 paku. Nah, sekarang karena ini punya P, ini punya P, P-nya ini harus tarik. P ini tarik. Nah, khususnya. Kalau P tekan kan, oh boleh juga kalau kita pasang karena kita pasangnya tidak mentok gini ya, tidak ditabrakkan, tapi kita himpitkan begitu ya, kita seperti ini maka dia tarik maupun tekan. Nah, sekarang ini kita lihat, nah pakunya. Maka di sini, saya gambar di sini aja deh, jangan ganggu. Nah, itu pakunya. Maka apa yang terjadi saat ini ada gaya P ke sana, ini juga ada gaya P. Maka yang terjadi ini siapa yang akan menahan? Nah, maka luas paku tersebut yang akan menahan gaya yang ditimbulkan oleh P itu tadi. Maka kalau kita punya paku itu, kita cek ini diameter berapa.
Nah, mampu nggak paku dengan diameter tersebut untuk menahan ini? Gaya yang ditimbulkan ini kan gayanya ke sana. Ini gayanya. Nah, maka paku ini putus dia. Itu yang pertama. Jadi yang dihitung sekarang kemampuan pakunya. Nah, berapa berarti kalau seperti ini kita pakai 8 paku. 8 buah paku. Teoritisnya satu paku akan memikul berapa? Maka P sama dengan ini PN ya, P per satu paku, PN sama dengan P dibagi dengan P ini ya, dibagi dengan N. Sama dengan apa ya Pak ini? Ini N sama dengan jumlah paku. Jumlah paku, P ini gaya. Ini apa? Ini kemampuan paku. Atau gaya yang diterima oleh paku, per paku. Gaya yang diterima oleh masing-masing paku. Nah, dia itu. Nah, sekarang kamu harus bandingkan P yang diterima oleh paku ini dengan tegangan izinnya. Pada prinsipnya sama, cuman gitu aja. Jadi, P yang terjadi lebih kecil atau lebih besar dari P izin. Tinggal gitu aja kemampuan. Atau kalau dalam ini kan orangnya sering nulis gini, tegangan yang terjadi, gitu aja. Lebih kecil dari tegangan izin. Kalau dia lebih besar artinya nggak kuat. Kalau dia sama artinya masih bisa tapi riskan. Kalau dia lebih kecil udah pasti nggak apa-apa, itu ya dari tegangan izin. Ini paku yang dihitung gitu. Ada prinsipnya seperti itu. Kalau kita ganti dengan baut ya sama aja. Sama aja, itu kemampuan baut atau pakunya. Nah, ternyata persoalan yang timbul sekarang adalah tidak hanya kita menghitung kemampuan dari alat sambungnya, tetapi kayunya ini robek apa enggak gitu loh. Ya, pada saat kita kasih, mungkin kalau paku nggak terlalu besar pengaruhnya, karena paku itu kalau orang masang paku itu langsung dipasang pakunya, langsung dipukul, dah dok dah dimasukkan. Jadi lubang yang terjadi itu dipaksa. Nah, ini beda dengan mekanisme pemasangan baut. Kalau pasang baut kan lubang dulu dibikin, baru bautnya dipasang. Nggak mungkin bautnya dipasang sekarang dipukul gitu, nggak bakal bisa masuk, malah kayunya pecah. Apalagi bautnya ujungnya itu kan, satu, diameter baut itu cenderung lebih besar dari diameter paku. Dua, ujungnya tidak lancip. Oleh karena itu dia nggak bisa dipasang dengan cara dipukul. Dia harus dibor dulu kayunya, baru kemudian kita pasang. Nah, hal yang harus kita perhatikan di dalam itu adalah ini ya. Kalau dia ditarik begitu, ini sebetulnya robek nggak sih? Ini sebetulnya robek nggak? Nah, gitu ya. Robek apa enggak? Nah, makanya ini jangan sampai rusak. Nah, ini nggak boleh robek begitu. Kalau dia robek, gagal sambungannya, gitu ya. Nah, oleh karena itu ini harus diperhatikan apa? Ini S jarak antar paku. Maka ini harus diperhatikan S-nya. S-nya cukup. Artinya dia nggak akan robek. Gitu. Nah, ini kan S dengan tepi, jadi paku dengan tepi. Paku dengan paku juga harus dihitung. Nah, cukup nggak ini? Jangan sampai ya tetap aja dia robek juga. Gitu. Nah, ini yang nggak boleh terjadi. Ternyata pakai baut ya sama aja. Lebih parah. Kalau saya pasang baut satu aja gitu misalnya. Nah, saya pasang baut satu gitu ya. Ini kan kemungkinannya apa? Kemungkinannya kalau kita tarik gayanya, ada gaya P di sana, ada gaya P ke sini. Bautnya patah dong. Di mana? Di sini patah. Bisa. Bisa aja dong bautnya patah. Ya bisa, kenapa nggak bisa? Tetapi kalau baut ini karena dia besi, kayu ini adalah kayu, tentunya modulus elastisitasnya nggak sama. Nah, sifatnya berbeda. Pasti orang bilang, kamu juga bilang, pasti besi lebih kuat daripada paku. Wes sudah nggak bisa dibantah itu. Karena modulus elastisitas nggak sama. Nah, oleh karena itu sekarang harus diperhatikan apa? Yang diperhatikan apakah kayu ini robek, gitu loh. Jadi kalau saya buka ya, kita coba
Lihat satu, kalau kita tampakkan atas, nah ini dia ada lubang diameternya, diameter baut. Maka ini diameter baut, baru dipasang bautnya. Nah, tetapi ini kan menerima gaya tarik dan gaya tarik lah, nggak usah gaya tekan juga ya, dua ya. Nah, ada gaya P, ada gaya P. Maka pada saat dia ditarik ke sana, apakah ini robek? Nah, maka ini kerusakan pada kayu yang disambung. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Gitu ya, caranya gimana nanti kita hitung. Nah, makanya ini juga perlu diperhatikan. Ini adalah berapa jaraknya. Maka kita harus beri jarak yang cukup. Supaya apa? Supaya dia nggak sampai gagal gara-gara ini. Artinya jangan dikit, yang penting dipasang. Wah, baru ditarik langsung patah gitu ya. Nah, ini makanya harus jarak. Kalau perlu lebih jauh ya, lebih jauh lagi. Wah, ini nggak cukup nih segini gini. Tambah berapa? Harus segini, Pak. Ya udah, kalau emang harus ditambahkan, tambahkan lagi gitu ya. Ya karena harapan kita kemudian bidang yang biru ini tambah banyak. Nah, yang bidang yang biru ini bertambah banyak sehingga mampu menahan lebih besar gaya yang terjadi gitu ya. Ini secara prinsip harus diketahui. Jadi sekali lagi saya ceritakan, saya sampaikan secara lisan. Yang pertama, sambungan itu sebenarnya titik lemah. Oleh karena itu, rancanglah sambungan sebisa mungkin lebih kuat dari bahan yang disambung. Yang kedua, ada alat sambung yang digunakan. Maka cenderung alat sambung yang digunakan ini karena kita ngomong struktur kayu, alat sambungnya kalau kita gunakan paku dan baut, tentu secara material paku dan baut yang terbuat dari besi ini lebih kuat daripada kayu. Nah, oleh karena itu kemungkinan yang rusak adalah kayunya. Maka kayunya harus diperhitungkan jarak-jarak aman agar apa? Agar kayunya bukan kayunya yang robek. Artinya kegagalan jangan sampai terjadi kepada kerusakan akibat sambungan karena kayunya robek. Itu ya. Jadi dua prinsip itu yang harus kita pegang gitu ya. Nanti kita coba untuk menghitung setelah ini. Alat sambung yang akan kita pakai itu adalah paku dan baut. Maka beberapa hal dalam menghitung sambungan yang harus diperhatikan ya, setelah saya tadi jelaskan bahwa dia bisa putus, bisa robek kayunya dan seterusnya, maka yang harus kita perhatikan saat kita melakukan sambungan dengan paku dan baut, yang pertama itu adalah bahannya. Bahan dari apa? Dari paku dan baut. Kenapa bahannya? Karena di sini tergantung kepada mutu baja yang digunakan. Nah, tergantung ya. Jadi diameternya boleh sama tapi kekuatannya beda. Nah, itu lain lagi, hati-hati. Sama-sama ukurannya. Yang merah sama yang hitam ukurannya sama. Tapi bahannya beda. Tentunya memiliki kekuatan yang berbeda juga. Itu ya, pertama itu. Yang kedua, kalau bahannya sudah kita perhatikan, kita sudah tahu mutunya. Yang berikutnya adalah diameter. Diameter ini terkait dengan dimensi berarti. Dimensi alat sambung. Ini kan karena dia paku dan baut itu bulat, bulat lingkaran ini, maka kita diameter. Tapi kalau kita nanti ketemu yang lain, kalau ada itu, maka ya tentunya bukan diameter. Nah, ini kalau kebetulan alat sambungnya adalah baut dan paku yang bentuknya bulat lingkaran, maka kita tentunya diameter. Artinya gini, hitam sama hitam nih. Nah, hitam sama hitam, bahannya sama, tapi yang satunya kecil, yang satunya besar. Tentunya yang besar lebih kuat. Yang artinya seperti itu. Ini tadi, kalau yang tadi bahannya kan ini, bahan ukurannya sama, tapi satunya kayu, satunya besi, ya pasti kuat yang besi. Ya. Nah, yang nomor 2, diameter. Sama-sama dari besi nih. Tentunya yang diameternya lebih besar, lebih kuat daripada yang diameternya lebih kecil, gitu ya. Nah, itulah yang disebut makanya kekakuan tuh EI ya. Nanti dah. Nah, ini diameter. Yang berikutnya yang harus diperhatikan,
Yang nomor 3 adalah jarak. Jarak pemasangan alat sambung. Nah, ini juga jarak pemasangan alat sambung itu baik yang ini terkait sama apa? Terkait sama bahan yang disambung. Nah, ini terkait dengan bahan yang disambung. Kenapa? Yang itu tadi kita nggak mau dia robek, sehingga kita harus memperhitungkan S. Nah, kalau kita punya gitu, kita pasang nih. Kalau ini baut itu segi berapa ya Pak? Nah gitu ya, segi ngawur nih. Maka ini kita harus hitung jaraknya dari sini. Ini kan robek dia. Nah, kenapa dari titik-titik ini bukan dari as diameter? Karena robeknya di sini. Ini kan kalau kita pasang baut, kita bor dulu kayunya. Kayak dipasang di sana. Atau kalau kita mau pasang paku. Kayak mau pakai berapa paku? Oh ya nggak tahu dah, banyak lah. Nah, cuman ini jadi boros kepada paku, jadi boros pada kayunya juga. Mau nyambung kayu aja overlapnya banyak sekali ya, karena kita terlalu banyak menggunakan paku dan jaraknya benar-benar kita hitung. Nah, misalkan gini. Nah, makanya ini S semua. Ini S, ini yang harus kita perhitungkan. Termasuk juga ini. Apa variabelnya yang di sini ya? Itu tentang tentunya mutu kayu. Jadi ini adalah mutu bahannya. Ini mutu bahan yang disambung. Nah, kemudian ada yang pengaruhnya lagi kepada dimensi. Kok dimensi? Ya, ini kena tebalnya. Nah, ini kan punya ukuran berapa nih kayunya kalau dia pakai ini yang disambung. Nah, gitu ya. Kemudian ini overlapnya di sini. Overlapnya begitu. Bingung dah gambarannya ya. Nah, ini overlapnya seret gitu ya. Ini berapa yang disambung kayunya? Kayu atas sama kayu bawah ini yang disambung. Nah, gitu. Nah, jadi ini kayunya nah gitu. Kayaknya ini pakunya banyak nih. Robek nggak dia? Nah, kayak ini terkait sama tebelnya ini. Tebal. Atau kalau di samping ini lihat tebelnya. Tebal. Nah, itu ya. Ini yang perlu dipengaruhi. Jadi, ini semua kalau kamu sudah perhitungkan bahannya, alat sambungnya, bahan dari alat sambung, kemudian kamu perhitungkan diameter dari alat sambungnya, sudah juga memperhitungkan jarak pemasangannya. Nah, kemudian terakhir itu akan mendapat jumlah alat sambung. Nah, yang nomor 4 kita akan dapatkan jumlah alat sambung. Nah, itu ya. Hingga kita tahu nanti mau pasang baut 1 atau 2 atau 3 atau berapa, pasang paku berapa, 14, 20 paku, terserah. Tapi yang pasti kita harus bisa tahu, satu tentukan bahannya, kedua dengan diameternya, jarak pemasangannya, dan itu. Nah, kalau untuk paku, tentunya kalau untuk paku harus diperhatikan karena ada pakunya harus masuk ke dalam tebalnya itu. Jadi kalau kita punya 2 kayu dengan ketebalan yang berbeda, lalu kita sambung gitu. Nah, kita sambung begitu. Ini kayu tebalnya beda, tentunya alat sambungnya harus masuk ya. Kalau kita pasang pakunya di sini, nah ini nembus nggak dia? Nah itu ya. Nah, boleh saja dia kalau kita potong di sini misalnya saya potong gini, 2 kayunya. Alat sambungnya cuma sampai pakunya. Boleh gitu nggak? Boleh. Ini untuk masuknya harus tertentu. Lalu diimbangi lagi dengan yang dari sini, boleh nggak? Boleh. Oh, ada yang lebih nekat lagi karena kayunya besar, pakunya panjang, pakunya besar, ya udah pakunya tembus. Ya nggak apa-apa aja gitu. Jadi ini harus diperhatikan. Jadi hal-hal tertentu semakin panjang paku biasanya juga diameternya semakin besar. Nah, itu perlu dipakai. Cuman hati-hati. Kalau kita nyambung papan yang tebelnya 2 cm, 3 cm, kita pakai paku yang besar, biasanya pecah papannya.
Nah, oleh karena itu kalau kita nyambung papan, jangan pakai kayak paku yang diameternya besar-besar, pakai diameternya yang agak kecil. Kemudian juga kita tidak perlu tembuskan dia, jadi nggak perlu tembus seperti yang di atas, yang di bawah ini, cukup pakai yang di atas saja udah nggak apa-apa ya, bolak-balik di paku. Nah itu untuk mempertahankan apa agar kayunya tidak rusak saat pemakuan. Jadi itu kira-kira pengantar saya untuk sambungan. Nanti kamu aplikasikan pada sambungan-sambungan pada struktur yang sudah menjadi tugas-tugas kalian. Di sana ada banyak sekali yang dapat dirancang. Demikian, nanti kita ketemu lagi.